Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ المشايخ وعلى حضرة جميع بيننا وبيننا وشهدنا وشهدنا ومدينة خالدنا وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Man ajaza 'anil qiyami, manutai sapane wong iku ajaza lamun apes sapa man, iku ajaza lamun apes sapa man 'anil qiyami saking ngadeg, 'anil qiyami anduh saking ngadeg, fil faridati ing dalem salat fardu, fil faridati ing dalem salat fardu, lima syakkotin krana ana masyakkot, lima syakkotin krana ana masyakkot, fi talhaku kang tetemu apa masyakkot hu ing man ajaza, talhaku kang tetemu apa masyakkot hu ing man ajaza, tetemune fi qiyami ing dalam tingkah ngadege man ajaza, ya sholat mongko salat sapa man ajaza jalisan hale wong kang lungguh, jalisan hale wong kang lungguh, ala ayyi hayatin ing atase endine tingkah, ala ayyi hayatin ing atase endine tingkah syaa karep sapa man, walakin iftirashuhu tetapi utawi lungguh iftirashe man ajaza fi maudhi qiyami ing dalem panggonane ngadege man iku afdhalul luwih utama min tarabbuhi tinimbang lungguh silone man, min tarabbuhi tinimbang lungguh silone man fil adhari menurut kaul kang adhar. Waman utai sapane wong iku ajaza lamun apes sapa man, iku ajaza lamun apes sapa man anil julusi saking lungguh, sholat mongko salat sapa man mutajian hale wong kang turu miring, mutajian hale wong kang turu miring. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa man, fa in ajaza mongko lamun apes sapa man anil ittijai saking turun miring, fa in ajaza mongko lamun apes sapa wong anil ittijai saking turun miring, ya sholat mongko salat sapa man mustalqiyan hale wong kang mlumah, stalian hale wong kang mlumah, ala dhorihi yang atase gegereman, warijlahu hale utawi sikil lorone man, warijlahu utawi sikil lorone man iku lil kiblati madhep maring kiblat. Fa in ajaza mongko lamun apes, fa in ajaza mongko lamun apes sapa man andalika saking mengkono-mengkono tartib napa kuut terus mutajian karo stalqiyan kuliyos kabehane dzalik au ma'a mongko awe isyarah sapa man, au ma'a mongko awe isyarah sapa man bitar fihi kelawan peningaleman, bitar fihi kelawan peningaleman, wa nawala niat sapa man bikal bihi ing dalem atine man, wa yajibulan wajib alaihi ngatas menapa istiqbaluha madhep kiblat,
apa istiqbaluha madhep kiblat biwajhihi kelawan wajahe man biwajhihi kelawan wajahe man olehe madhepe mau biwat isyai'in kelawan nyelahake siwiji-wiji biwat isyai'in kelawan nyelahake siwiji-wiji tahta surratihi kang tetep ing dalem ngisore sirahe man tahta rosi kang tetep ing dalem ngisore sirahe man wayumi ulan awe syarah sapa man birasihi kelawan sirahe man fi ruku'ihi ing dalem ruku'e man wa sujudihi lan sujude man faina jaza mongko lamun apes sapa man anil imai saking awe syarah birasihi kelawan sirahe man ya au ma'a mongko awe syarah sapa man bi ajfanihi kelawan pira-pira kelopak matane man fa in ajaza mongko lamun apa sapa man anil imai saking awe syarah biha kelawan ajfan ya ajro mongko nglakokake sapa man arkana sholati ing pira-pira rukune salat ala qalbihi ngatasé atine man wala yatrukulan ora tinggal sapa man ha ing salat madama ing dalem selagine langgeng apa akluha kaleman langgeng iku sahabitan kang tetep wal musolli utawi wong kang salat kok idan hale wong kang lungguh wal musolli utawi kang salat kok idan hale wong kang lungguh iku la qada'a ora ana qada iku mujud alih ing atase man sholla qaidan ing atase musolli qaidan alih ing atase musolli qaidan wala yang kusulan ora suda apa ajruhu ganjarane musolli sing qaidan alasane li anahu karena sak temene musolli iku ma'dzurun wong kang den udhuri wa maqalu harapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku lamun salat sapa man ko idan hale wong kang lungguh ya falahu mongko iku wenang keduwe man nisfu ajril qaimi utawi separone ganjarane wong kang ngadeg wa man utai sabane wong lamun salat sapa man iman hale wong kang turu ya turon maksudnya ora turu salat turu ya falahu mongko iku keduwe man nisfu ajril qaidi utawi separone ganjare wong kang lungguh utawi qaluhu iku famahmulun den emperake dimaksudkan ala nafli ngatasé salat sunnah indal kudrati ing dalem nalikane kuwasa singgung ya. Orang yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri dan ini sholatnya sholat fardu, maka sholatnya dilaksanakan secara duduk dengan duduk apapun, tapi yang utama adalah iftirash. Masalah masyaqqah di sini itu levelnya beda dengan masyaqqah pada bab tayamum. Ini dia lebih ringan. Sebagian ulama itu mendefinisikan masyaqqahnya itu sekiranya bisa menghilangkan kekhusyuannya. Tidak sampai sakit parah, enggak, tapi sampai menghilangkan kekhusyuannya. Di antara contohnya itu seperti sholatnya orang yang berada di perahu. Orang sholatnya di perahu, mabuk laut. Jadi kalau sholatnya berdiri itu sering gliyeng, dauron roksi, sering gliyeng, maka nanti dia sholatnya boleh dengan cara duduk. Jadi secara tartibnya dia itu tidak separah dalam tayamum. Bab tayamum kan ketat. Orang boleh tayamum itu nanti sebagian ulama bisa beralih tayamum kalau ada rekomendasi dari dokter.
Jadi kalau dokter mengatakan itu berbahaya, baru itu dia dikatakan berbahaya. Dia mengatakan itu adi. Jadi adinya bagaimana? Ya umumnya gimana sampai taraf parah apa enggak? Itu. Tapi kalau masalah ini masih ringan. Bisa dengan sakitnya tambah parah. Dan masyarakat ini nanti juga berlaku untuk peralihan dari duduk ke tidur miring, dari tidur miring ke terlentang. Itu nanti standarnya itu sama. Sekiranya kok duduk itu berat, pusing, nggak enak, baru nanti tidur terlentang. Tidur miring, tidur miring. Tidur miring itu masih berat, baru nanti mustalqiyan. Itu konsepnya seperti tartib. Itu untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu mentok pada muttaji'an saja, tidak sampai mustalqiyan. Jadi kalau sholatnya sholat sunnah, peralihan dari berdiri terus duduk terus tidur miring. Kalau terlentang itu sudah nggak boleh. Untuk sholat sunnah terlentang itu sudah tidak boleh. Terus untuk mekanisme rukuk dan sujudnya, ini sebagian ulama meskipun tidur miring itu tetap wajib sujud dan rukuk secara sempurna. Jadi diwajibkan harus secara sempurna. Bagian ulama ada yang semampunya, caranya semampunya, sujud dan rukuknya semampunya. Akhirnya ketika semampunya muncul bahasa ada tartibnya. Kalau bisa isyarat dengan kepala ya kepala. Kalau kepala udah nggak bisa berarti pakai kelopak mata. Kalau kelopak mata nggak bisa pakai hati nggak bisa sholati. Terus untuk muttaji'an itu terserah mau tidur sisi kanan atau sisi kiri terserah. Yang penting tidur miring. Kalau bisa rukuk dan sujudnya kalau bisa dengan duduk ya dilakukan dengan duduk. Kalau nggak bisa ya berarti dengan kepala. Terus untuk tidur miringnya disunahkan sisi kanannya, tidur miring di sisi kanan. Terus wajib juga membedakan antara rukuk dan sujud, nggak boleh sama. Jadi kalau sujud berarti itu dia harus lebih rendah daripada rukuknya. Kalau bisa dibedakan, kalau udah nggak bisa seperti dengan kelopak mata ini, piye yang beda gini? Nggak iso ya wes. Kalau masih bisa dibedakan, misal dengan cara duduk ya, bisa dibedakan, secara kepala bisa dibedakan, berarti rukuk lebih rendah ketimbang sujud. Itu harus dibedakan. Terus untuk tidur terlentang, itu nanti yang menghadap kiblat adalah wajah dan kedua kakinya. Ini sholatnya. Untuk masalah sesucinya ya berarti karena nggak bisa apa-apa jelas dibantu. Sesuci dengan dibantu itu boleh kan? Jadi ghuslun itu tidak harus dari fi'lul fa'il, tapi bisa inrisal, nah, bisa dibantu. Ya iki nak sing duwe wong tua loro-loro ya kuwi dibantu kuwi. Bahkan sampai napa? Sing stroke niku kan biasanya ninggal mesakne jane. Nah iso dibantu sesucine. Terus misal salate dijamak ya gak apa-apa. Repot to anune. Ora apa-apa. Besok masalah bab jamak karena sakit. Terus untuk masalah hadis bahwa ganjarannya orang yang berduduk itu separuhnya orang yang berdiri dan seterusnya itu berlaku untuk sholat sunnah yang mampu dilaksanakan dengan syarat sempurna. Tapi kalau nggak sempurna memang nggak mampu ya nanti pahalanya tetap full, nggak separuh. Faslun. Faslun hadza utawi iki iku ana fasal suwiji. Wal matruku
Iku salah satu asya'a ana telu wiji-wiji. Iku salah satu asya'a ana telu wiji-wiji. Fardun rupane fardu. Wa yusama lan den arani apa fardu arrukna karo. Bal indah karo balik. Balik lamun iling sapa musolli. Ban idza karo balik lamun iling sapa musolli hu ing al fardhu. Wa huwa hale utahe musolli ku fil sholati ing dalam salat yo ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardhu wa tamat lan sempurna apa salatuhu salate musolli au dzakarahu tawa iling sapa musollihu ing fardhun ba'da salami dalam sawise salam wa zamanu hale utahe zaman iku qaribun parek yo ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardun wabana lan nerusake sapa musolli alaihi ngatasé fardun nerusake mak ing perkara yapqa kang isih kari apa ma minas sholati saking salat wa sajadalan sujud sapa man utawa musolli li sahwi krana arahe lali wa huwa ta sujud sahwi ku sunatun hukume sunnah kama keterangan saat yang bakal teko apa ma lakin indah tarki makmurin bihi tetapi ing dalem nalikane tinggal perkara kang den perintah apa bihi perkara di salat ing dalam salat au fi manhiyin utawa nglakoni perkara kang den cegah apa anhu perkara fiha ing dalam salat wa sunnatu tawi sunnah maksudnya sunnah abad intaroka lamun tinggal sapa musolliha ing sunnah intaroka lamun tinggal ha ing sunnah sapa musolli wong kang salat iku la yaudu ora kena bali sapa musolli ilaiha maring sunnah ba'da talabusing dalam sause menganggo sudah masuk maksudnya sudah melaksanakan ba'da talabusing dalam sause melaksanakan bil fardhi kelawan fardu faman mongko ta sapane wong iku taro kalamun tinggal sapa man atasyahudal awala ing tasyahud awal masalan kalawan upamane fadzakara nuli iling sapa musollihu ing tasyahud awal ilingi kapan ba'da intidalihi dalam sause jejeke musolli setawian hale kang jejeg iku la yaudu ora bali sapa man ilaihi maring tasyahud awal fa in ada mongko lamun bali sapa man ilaihi maring tasyahud awal baline mau amidan hale wong kang sengaja aliman tur hale wong kang ngerti bitahrimihi kelawan den haramakene out ya batalat mongko batal apa salatuhu salate man awanasian utawa hale wong kang lali yen annahu ing satemene man iku fi salate ing dalam salat jahilan tur hale wong kang bodho ya fala tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate man wa yalzamulan wajibhu ing man wa yalzamulan wajibhu ing man apal kiyamu ngadeg inda tadzakurihi ing dalem nalikane iling ing tasyahud awal wa ing kana lamun ana sapa man iku makmuman wong kang makmum ya ada mongko bali sapa man wujuban kelawan wajib limutabaati imamihi krana manut imame man lakinahu tetapi ini man iku ya sujud sapa man lisahwi krana lali anha ninggal
Ya Allah, saya rada ngeluh iki. Lah Quran ayat salat fi surati adamil audi ing dalem rupa ora anane bali awil audi utawa bali nasian hale wong kang lali wara dalang narpake sapa musannif bisunati kelawan sunah ing dalem kene panggonan al abad ing aran abad asitata kang 6 wahya utawi abad asitah iku tasyahud awal wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal wal kunutu lan kunut fi subhi dalam subuh wa fi akhiril witri lan ing dalam akhiri witir fi nisfi dalam separo asani kang kaping pindho min Ramadan saking wulan Ramadan wal qiyamu lan ngadeg lil kunuti krana arai kunut wa sholatulan sholawat ala nabi ngatasé kanjeng nabi fi tasyahudi dalam tasyahud al awali kang pertama wa sholatulan sholawat alal ali ngatasé keluarga fi tasyahudi dalam tasyahud al akhiri kang akhir wal hayatu ta sunah hayat katasbihati koyok pira-pira tasbih wa nahwi halan sepadane tasbihat mimma nyatane perkara layus baru kang ora den tambal apa mabi sujudi kelawan sujud utawi hayat iku la yautu rabali sopal musolli ilaiha maring hayat badha tarkiha dalam sawise tinggal hayat wala yasudulan rasujud sapa musolli li sahwi krana arahe lali anha ninggal hayat sing mau anha saking sunnah sing mau lakin nahu yasudul sahwi anha ninggal sunnah nah iki apa hayat sawaon iku padha uga taraka utahe yen tinggal sapa musoliha ing hayah amdan hale sengaja awsahwan utawa lali wa idza syakala ing dalem lalikane mamang sapa musoli wong kang salat fi adadima ing dalem wilangane perkara ata kang nekani sapa musoli bihi kelawan ma minar rakaat nyatane pira-pira rakaat kaman kaya wong syaka kang mamang sapa man hal salat utawa wis salat sapa man salasan ing telu au arba'an utawa papat ya bana mongko nerusake sapa men alal yakin ing atase yakin wa huwa utawi al yakin ai al mutayaqqan maksudnya karena dia masih posisi syak wa huwa utawi yakin utawa al mutayaqqan sing pas iku al aqalu kang luwih gedhe kasalah tati kaya telu wa ta'ala nekani sapa musoli berok atin kelawan sak rakaat wa yasjudu lan sujud sapa musholli li sahwi krana arahe lali wala yang fa'uhu lan ora manfaati hu ing musholli apa ghalabatu dzani nglindihe penyono ora manfaati yen annahu ing sak temene musholli iku salat sapa musholli arba'an ing salat papat batang rakaat walaya malulan ora kena nglakoni sapa musholli bikoli ghairihi kelawan pengucapane liyane musholli lahu maring musholli ngucap yen anahu ing sak temene musholli iku salat sapa musholli arba'an ing patang rakaat walau balagha senajan tutuk apa sapa dalikal qailu mengkono-mengkono wong ngucap ada tawaturi ing wilangane mutawatir wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi ku sunatun sunnat kama kok terangan sabako kang dingin apa ma wa mahalluhu tawi panggonane sujud sahwi iku qabla salam ing dalam sadurunge salam fa in salama mungkalamun salam sapa al musolli wong kang salat amitan hale wong kang sengaja aliman tur hale wong kang ngerti bisahwi kelawan sujud sahwi nasian utawa wong kang lali wa talalan suwe apa al faslu pemisahe urfane dalam cara urfe ya fata mongko pot ya ilang apa mahaluhu panggonane sujud sahwi wa ing qasura lamun cendhek apa al faslu pemisahe urfane dalam cara urfe ya lam yafut mongko ora pot apa mahaluhu wa hina idzin lan ing dalam nalekane lam yafut ya falahu mongko iku keduhe man sing salama
Asujudu tai sujud wa tarkuhu lan tinggal sujud. Sujud sahwi. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas mengenai bagian sholat secara umum itu nanti terbagi menjadi 3. Ada fardu, ada hayat, ada ab'ad, ada hayat. Kalau fardu itu nanti suatu yang jika ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad itu sesuatu yang ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Terus kalau sunnah hayat itu yang nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Dan bahkan kalau diganti dengan sujud sahwi, sholatnya batal kalau dia tahu. Fardu la yanubu anhu sujud sahwi bal in dzakarahu wa huwa fi sholat atabihi wa tamat sholatuhu. Ketika seorang itu meninggalkan sholat, meninggalkan rukun, jadi dalam Syafi'iyah fardu dan rukun itu disamakan. Jadi ada fardu, rukun itu disamakan kecuali dalam bab haji. Kalau dalam bab haji itu nanti rukun sendiri, terus fardu atau wajib itu sendiri. Kalau rukun itu nanti nggak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau wajib bisa diganti dengan dam. Itu dalam bab haji. Beda lagi dari kalau mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dan wajib. Kalau fardu itu kewajibannya qat'i, dalilnya qat'i. Dalil yang menetapkan itu qat'i. Kalau wajib itu sesuatu yang ditetapkan tapi dengan dalil yang tidak qat'i. Contohnya seperti sholat witir. Sholat witir bagi Hanafiyah itu hukumnya wajib, tapi bukan fardu. Itu. Nah, konsep ini diadopsi oleh Syafi'iyah dalam masalah makruh tahrim sama makruh tanzih. Makruh tahrim sama haram. Kalau haram itu dalilnya qat'i, tapi kalau makruh tahrim itu dalilnya tidak qat'i. Tuh. Terus fardu ketika ditinggalkan bal in dzakarahu, ketika ditinggalkan maka nanti dilihat apakah nanti dia sudah kembali ke hal yang ditinggalkan tadi. Jadi semisal dia itu meninggalkan Fatihah, ilinge pas sujud. Nah, ilinge pas sujud, maka nanti dia langsung otomatis balik ke posisi berdiri. Tapi kalau ingatnya pas sudah berdiri lagi, maka tinggal ditambahi 1 rakaat. Itu. Atabihi wa tamat sholatuhu. Itu maksudnya seperti itu. Terus kalau ingatnya setelah salam nanti dilihat kalau zamannya dekat setelah salam iling, wah ada rukun yang saya tinggalkan, maka tambah 1 rakaat. Tapi kalau sudah lama ya sudah baleni sholatnya wis suwe wis pot. Itu kalau yang ditinggalkan itu yakin. Sekarang kalau mamang meninggalkan suatu rukun itu nanti dipilah apakah rukunnya itu berupa niat dan takbiratul ihram atau tidak. Kalau yang ditinggalkan berupa niat ataupun takbiratul ihram, maka nanti dimulai dari pertama sholatnya, berarti batal. Maksudnya apa? Pripun? Oh. Kok ini renungan sing lucu kok guyu.
Jadi ketika dia ragu dalam masalah sholat, di dalam sholatnya dia ragu, aku iki wis takbir, wis niat apa durung, maka nanti dia baleni neh. Istanafa as-sholat, sholatnya nggak sah. Karena apa? Itu ya memang dalam hal yang sangat urgent, sangat penting, sehingga mulai dari pertama. Bahkan meskipun nanti mamangnya itu setelah sholat, jadi dimutlakan, entah mamangnya sebelum salam masih dalam sholat atau setelah sholat, karena ini penting. Beda halnya ketika nanti yang diragukan itu adalah selainnya niat ataupun takbiratul ihram. Kalau nanti yang diragukan itu adalah selain niat dan takbiratul ihram, dilihat ragunya itu setelah salam atau sebelum salam. Kalau setelah salam itu enggak masalah. Setelah salam itu enggak masalah. Soalnya apa? Karena orang itu normalnya melaksanakan sholat dengan benar. Biasanya sholat ya wis dianggap benar, nak wis bar ya wis. Tapi kalau sebelum salam dilihat yang ditinggalkan apa, yang diragukan apa, ya nanti di konsep seperti tadi. Tinggal nanti sudah kembali ke misluhu atau enggak. Kalau sudah kembali ke misluhu tambah 1 rakaat, kalau belum berarti nanti dia kembali ke rukun yang ditinggalkan otomatis. Itu kalau posisinya dia sholat sendirian atau sebagai imam. Tapi kalau sebagai makmum maka nanti tetap wajib sama ikut sama imamnya. Diwajib sama imamnya, dia tinggal nambahi 1 rakaat. Itu aja. Terus masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu di sini disunahkan, disebutkan cuma 2. Dia disunahkan ketika meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melaksanakan perkara yang diharamkan. Contohnya meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan itu seperti meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau melaksanakan suatu yang dilarang itu seperti melakukan sesuatu yang jika dilakukan secara sengaja itu batal. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan secara sengaja itu batal. Itu seperti contohnya menambahi ruku ataupun sujud. Seperti konsep kemarin, nambahi ruku dan sujud itu kan termasuk dari jenisnya sholat. Ketika jenisnya sholat maka ditambahi 1 itu otomatis batal kalau sengaja, ya kan. Jadi di sini kalau dijelaskan tidak cuma ada 2 ya. Kalau di sini ada 5 faktor yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi, itu ada 5. Yang pertama adalah yakin meninggalkan sujud sahwi, meninggalkan sunnah ab'ad. Yang pertama yakin meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu nanti dijelaskan ada 6. Kalau di sini, kalau yang secara rinci itu ada 20-an. Pertama meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad secara tertentu. Jadi kalau dia mamang ini ab'ad atau enggak itu nanti enggak. Tapi kalau dia ragu dalam meninggalkan salah satu sunnah ab'ad yang tertentu, maka nanti dia disunahkan sujud sahwi. Jadi enggak cuma yakin tapi juga ragu. 2. Yang 3, yakin melaksanakan perkara yang jika dilakukan itu batal jika disengaja. Seperti tadi menambahi ruku ataupun sujud. Itu kan kalau sengaja batal, maka nanti disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, ragu dalam melaksanakan hal yang terlarang tadi, besertaan ihtimaluz ziyadah, ada kemungkinan tambah, seperti orang yang ragu entah 3 atau 4. Nah, terus nanti dia ragu ada ihtimaluz ziyadahnya, maka nanti dia disunahkan sunnah ab'ad. Kalau tidak ada ihtimaluz ziyadah,
Semisal dia ragu dalam rakaat ketiga atau empat, terus ketika hendak bangun keempat, ini dia baru ingat, oh ini nggak nambah, bahwa ini benar rakaat ketiga, maka nanti di sana nggak ada ihtimalu ziyadah, maka nanti tidak sunahkan sujud sahwi. Terus yang kelima ini adalah memindah matlub qauli pada selainnya. Matlub qauli mesti ini. Fatihah itu kan mestinya diwaca pas ngadeg. Terus dene diwaca pas ruku. Ketika orang melakukan hal demikian, maka nanti disunahkan sujud sahwi. Itu ada 5. Terus wasunnah intarokaha al-musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabus bil fardi. Faman, orang yang telah melakukan fardu, maka nanti tidak boleh kembali ke sunnah ab'ad, seperti orang yang meninggalkan tasyahud awal, kemudian berdiri sudah posisi jejeg atau bukan jejeg ya, itu yang lebih tepat adalah tidak sampai pada rukun berdiri. Rukun berdiri itu kan jadi semisal jadi semisal sini akalu ruku ya, sini akalu ruku, terus ini kan ada jarak ini ya, nah ini tengahnya, kalau dia berada di tengah maka nanti dia sudah dikatakan sudah berdiri, mendekati berdiri. Tapi kalau lebih dekat kepada akalu ruku maka belum bisa dikatakan berdiri, maka boleh kembali lagi. Paham ya? Faman taraka tasyahud masalan tuh. Itu prakteknya ketika dia itu imam atau posisi sebagai sholat sendirian. Tapi kalau posisinya sebagai seorang makmum, maka wajib mutabaah imamnya. Jadi semisal dia itu makmum, imamnya duduk, imamnya melaksanakan tasyahud awal, terus makmumnya meninggalkan, maka yang dilakukan oleh makmum ini ketika posisi lupa, berdiriannya posisi lupa, maka dia wajib kembali ketika berdirinya posisi lupa. Tapi kalau berdirinya posisi dia itu sengaja meninggalkan sunnah tasyahud awal, maka nanti dia boleh milih antara berdiri atau duduk. Ya, yang wajib itu ketika dia lupa. Tapi kalau posisi dia sengaja meninggalkan, maka nanti boleh milih antara berdiri atau duduk lagi. Rotok ngeluh sih aku rotok. Aduh. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Saged. Rotok rapi nak. Wan. Tapi kalau yang meninggalkan itu imam, jadi semisal posisi jamaah, terus imamnya meninggalkan tasyahud awal, maka bagi makmum itu wajib mengikuti imamnya. Jadi semisal imamnya itu lupa, maka makmum itu nggak boleh duduk, harus ikut pada imamnya. Nanti untuk masalah tasyahud, masalah sujud sahwi tinggal ditambah sendiri. Jadi semisal imamnya tadi
sudah lupa tidak sujud sahwi, maka tinggal nanti tambah sendiri. Ini beda dengan kasusnya kunut. Kalau kunut, semisal imamnya itu meninggalkan kunut, maka makmum boleh melakukan kunut sendiri. Beda. Jadi kalau tasyahud awal itu ketika imam meninggalkan, makmum tidak boleh melaksanakan. Tapi kalau dalam kunut semisal imam meninggalkan, makmum boleh melaksanakan. Bedanya apa? Karena di sini ketika tasyahud awal itu si makmum menambahi sesuatu, yakni menambahi duduk. Ya kan? Beda hanya ketika makmum melaksanakan kunut. Ini enggak menambah apapun, cuma memperpanjang. Dia dalam i'tidalnya enggak menambah apapun, cuma memperpanjang. Jadi ini enggak masalah. Cuma batasannya itu nanti dia boleh kunut sampai batasan julus bainas sajdatain. Setelah itu dia harus ikut imamnya. Paham ya? Jadi misal imame meninggalkan kunut, boleh sampean kunut gak apa-apa. Itu bukan termasuk mukhalafah sing tafhasyu, mukhalafah yang buruk. Itu besok dalam bab jamaah saja. Nanti ada pemilihan. Terus semisal keduanya ini sama-sama meninggalkan tasyahud awal. Jadi kan yang pertama tadi yang meninggalkan makmum, terus meninggalkan imam, terus sama-sama meninggalkan. Semisal makmum dan imam sama-sama meninggalkan tasyahud awal, terus si imam ini kembali kepada lungguh. Konsepnya kan kalau seorang itu lupa belum sampai berdiri ya. Lupa ini kan nanti kan enggak sampai berdiri kan enggak boleh kembali ke duduk. Kan seperti itu, setelah talabus bil fardhi enggak boleh duduk. Tapi ternyata si imam ini malah kembali lagi. Malah kembali duduk. Ini bagi si makmum tidak boleh ikut pada imamnya. Makmumnya enggak boleh pada. Soalnya apa? Itu melakukan suatu hal yang membatalkan. Tadi kan ketika talabus bil fardhi enggak boleh kembali kepada sunnah. Sehingga ketika makmum posisi demikian, imamnya koyo ngono lali atau enggak tahu, maka posisi makmum dia berdirinya terserah, nanti dibuat mufaraqah atau ditunggu imamnya, nunggu imamnya enggak apa-apa. Bisa jadi kan lupa, enggak apa-apa. Tapi yang baik itu mufaraqah, karena imamnya itu posisi melakukan suatu hal yang membatalkan ketika disengaja. Ya. Sudah, jadi yang pertama tadi contoh makmumnya yang lupa, terus imamnya yang lupa, terus keduanya sama-sama lupa. Tapi kalau fa'in ada ilahi amidan aliman bitahrimihi, maka batal. Kalau sudah tahu bahwa itu membatalkan, ini masalah yang tadi talabus bil fardhi, sudah talabus bil fardhi, terus kembali ketika tahu maka batal. Tapi ketika lupa ini enggak batal. Atau tidak tahu, karena ini termasuk jahal yang ma'dzur. Ini termasuk yang khafiyah alal awam. Terus gampangannya ini kita pengen. Jadi bagi orang awam ini termasuk hal yang enggak terlalu diketahui, sehingga termasuk jahal yang ma'dzur, bisa ditoleransi sehingga sholatnya enggak batal. Semisal tidak tahu, tapi karena sampean sudah tahu, sampean nglakoni, batal. Paham ya? Terus sunnah ab'ad ada 6, tasyahud awal dan duduknya, terus kunut pada subuh dan witir pada Ramadan yang akhir, dan berdiri untuk kunut. Berdiri dalam kunut itu prakteknya, jadi semisal dia itu nggak hafal doa kunut, maka dia dianjurkan untuk berdiri saja
berdiri kadar doa kunut. Maka ketika dianjurkan untuk berdiri untuk doa kunut, sekadar doa kunut kok enggak dilakukan, maka nanti sujud sahwi. Itu maksudnya al-qiyam lil kunut. Soalnya kunut kan mesti ngadeg. Jadi gambaran ngadeg ngadeg untuk kunut tok iku maksudnya piye? Itu contohnya seperti itu. Atau tasyahud awal, tapi tasyahud mesti apal soalnya tasyahud akhir podo janggal. Terus sholawat kepada tasyahud awal itu kan termasuk hal yang sunnah, dan sholawat pada keluarganya Kanjeng Nabi pada tasyahud akhir ini juga jika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Terus hayat itu suatu hal yang jika ditinggalkan itu tidak diganti dengan sujud sahwi, dan la ya'udu al-musalli ilaiha ba'da tarkiha. Ya, dan ketika ditinggalkan tidak diulangi lagi, nggak perlu diulangi lagi. Tapi semisal nanti sholat hayat dia meninggalkan sunnah hayat terus dia sujud sahwi, maka nanti sholatnya batal. Tapi tahu, koyitnya tahu aliman, amidan. Jadi meninggalkan hayah, terus disujudi sahwi, dan mungkin khusyuk apa piye, itu malah justru batal. Tapi kalau nggak tahu ya serah masalah. Wa idza syakka al-musalli fi adadi ma atabihi min rakaat kamang syakka hal shalla arba'an bana alal yakin wa isduli sahwi. Terus ketika seorang itu ragu, sholinya ragu dalam adadus salat, adadus rakaat, apakah 3 atau 4, maka yang diambil adalah yang kecil karena itu adalah al-mutayaqqan. Makanya wahwa itu al-mutayaqqan, bukan yang yakin. Yang diambil itu adalah yang terkecil, yakni 3, dan nanti menambahi 1 rakaat. Ada qaul dalam kitab Fathul Alam itu ada yang mengatakan boleh ambil yang paling banyak, itu boleh. Ada yang mengatakan demikian. Itu sama dengan mazhabnya Imam Malik. Itu kalau menurut beliau boleh, yang diambil itu malah yang terbanyak. Mengapa demikian? Karena untuk ngapokne setan. Jadi setan itu biasanya ngeridu kan. Kayak sholat ngeridu dari mamang wis ben kapok sekalian nang akeh sisan. Nah, itu malah dalilnya seperti itu. Itu qaidnya ketika nanti masih dalam keadaan ragu. Tapi kalau sudah yakin, semisal melaksanakan 3 atau 4, terus pas hendak berdiri ke rakaat keempat, kan yakin diambil kan 3 kan, 3 atau 4 yang diambil adalah 3. Terus ketika hendak melaksanakan ke rakaat keempat, ketika hendak bangun itu kok wah iya bener ini 3, berarti nanti dia tidak disunahkan sujud sahwi. Mengapa? Karena di sana tidak ada ihtimaluz ziyadah, nggak ada ihtimaluz ziyadah pada tambahan rakaatnya. Jadi nggak ada tambahan. Beda halnya ketika dia sudah berdiri. Ketika sudah berdiri dia kan sudah talabus pada rakaat keempat, sehingga dalam prosesnya itu ada ihtimaluz ziyadah, sehingga disunahkan untuk sujud sahwi. Wala yang fa'uhu ghalabatu dzan annahu sholla arba'an wala yu'malu bi qoli ghairihi. Terus di sini dipertegas bahwa bahasa syakka di atas itu ternyata tidak pada syak saja. Jadi masalah keyakinan itu kan ada waham itu di bawah 50%, terus ada syak itu 50%, terus di atasnya ada lagi dzon itu masih di bawah 100%. Kalau sudah 100% itu namanya yakin. Nah, dalam masalah ini, masalah yang diambil itu adalah al-aqal, itu tidak hanya pada syak tapi pada taraf dzon.
Ketika dzon saja ini masih tetap dianjurkan untuk ambil yang tersedikit. Maksudnya gitu. Dan dia tidak boleh mengambil dzon dengan cara meskipun dengan dzon itu nanti nggak masalah, nggak berpengaruh, tetap nanti dianjurkan untuk ambil yang tersedikit. Atau dia juga tidak dibolehkan mengambil ucapan orang lain. Jadi wis diomongi kowe iki rakaat kepapat dudu ketelu, enggak oleh percaya. Enggak oleh percaya karo kancane. Enggak bisa bukan enggak boleh percaya. Maksudnya ucapannya itu tidak bisa dibuat tendensi untuk melaksanakan sholatnya dalam masalah sholatnya, enggak bisa karena belum taraf yakin. Bahkan di sini ada yang mengatakan adadu tawatur. Adadu tawatur itu bilangan yang tidak mungkin bohong. Jadi ketika yang menyampaikan oleh orang yang di bilangan yang tidak mungkin bohong, maka ini ada berkhilafan sebenarnya. Sebagian ada yang mengatakan bisa diterima ucapannya, sebagian tetap enggak. Mengenai bilangan ada tuh tawatir ini ada banyak khilaf oleh ulama ya. Ada 4, ada 10, ada 40, banyak. Ada tuh tawatur ini juga khilaf. Kalau masalah ada tuh tawatur ini khilaf. Tapi semisal nak weruh kancane yakin piye? Dadi weruh kancane yakin. Dadi aku ki mau wudune bareng, takbire bareng, terus weruh kancane kok salate pas. Berarti boleh enggak? Kalau dalam kitab-kitab enggak ada pembahasannya masalah itu. Kalau sempat mencari tidak ada pembahasan itu. Mestinya boleh. Kenapa? Dia ini sudah yakin, mestinya boleh, tapi belum nemu ibaratnya keterangan kitabnya. Ya nak ragu ya mending al-aqal wae. Atau pingin ambil pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu juga dalam mazhab kita juga ada yang berpendapat demikian. Tidak alal aqal tapi boleh alal aktar. Ada yang mengatakan boleh. Terus sujud sahwi. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sunnah kalau dia itu sholat sendirian atau menjadi imam, itu nanti sunnah. Tapi kalau posisinya sebagai makmum wajib. Posisi makmum harus wajib. Ketika enggak ikut batal sholatnya. Karena dia itu seperti rukun. Terus untuk tempatnya sujud sahwi ini setelah salam, sebelum salam. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu setelah salam. Ini sebelum salam. Terus ketika nanti dia itu salam dengan sengaja dan tahu akan bahwa ada punya kesunahan sujud sahwi, maka nanti fata mahaluhu, sudah ditinggalkan, ya berarti ya udah. Atau lupa, jadi salam dalam keadaan lupa bahwa dia punya tanggungan sujud sahwi dan masanya lama, maka nanti tempatnya juga hilang. Kecuali nanti kalau waktunya sebentar, secara uruf itu ulama khilaf. Ya ada yang gadar satu rakaat ada, tapi ya uruf pantese piye ngono lah. Uruf secara uruf kok sebentar, maka nanti boleh melakukan sujud sahwi atau meninggalkan. Terkadang orang itu melaksanakan sujud sahwi bukan karena kesalahannya, bisa jadi karena kesalahan imamnya. Misal imamnya melakukan suatu kesalahan, melakukan faktor-faktor yang menyebabkan sujud sahwi, maka bagi makmum itu nanti boleh punya kesunahan untuk melakukan sujud sahwi karena liwujudil kholal dalam sholatnya. Meskipun imamnya enggak, nanti dia tetap disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Misal imamnya itu meninggalkan bacaan
sholawat kepada Kanjeng Nabi pada tasyahud awal. Dia dengar, makmumnya dengar, oh imamnya enggak melaksanakan, itu nanti tetap disunahkan. Faslun fil awqat allati tuqra salat wallahu alam. Al-Fatihah. Penutupannya tanggal berapa? 21. Ki malam 17. Nggih. Berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.